Siap. Terkait kegiatan hari ini apa Pak yang mau disampaikan ke Dewan? Saya mewakili 2.200 pedagang pasar sayur Magetan, sekaligus saya sebagai LPK juga, bahwasanya banyak masukan ke kami. Intinya pedagang ini kan merasa ingin diberikan solusi atas dampak dari PPKM ini karena mereka berjualan tidak maksimal, yang biasanya sehari bisa sampai 8 jam untuk berdagang. Karena ada pembatasan ini, nyaris mereka pelanggan pun juga berkurang drastis. Penghasilan mereka rata-rata itu berkurang sampai 60%. Maka dari itu para pedagang ini berharap ada solusi dari pemerintah untuk rata-rata kan pedagang di pasar sayur itu punya pinjaman entah di koperasi, entah di perbankan, itu supaya ada solusi untuk minimal dikasih jeda dalam selama bulan-bulan PPKM pembatasan ini, entah 1 bulan, entah 2 bulan itu supaya mereka dapat kebijakan dispensasi lah semacam itu. Siap. Itu yang disampaikan pedagang kita. Kalau untuk masalah mencari nafkah mereka ini udahlah mereka sudah mampu, sudah mandiri. Hanya ingin diberikan kebijakan itu salah satunya. Dan supaya akses gimana berjualan itu nanti bisa normal kembali. Oke, siap. Jadi harapannya ya bahwa nanti ke depan pedagang diberi kebijakan ya terkait dengan perbankan, terutama untuk yang perbankan dan perkoperasian. Oke, terima kasih Pak Gunadi. Oke, selamat pagi Mbak Rasimin ya. Selamat pagi Bu juga. Gini, pada dasarnya saya minta audiensi dengan Dewan itu tidak ada lain masalah kebijakan yang saat sekarang terjadi mengenai lampu jalan yang dipadamkan. Sedangkan kegelapan itu adalah sumber penyakit. Tidak ada kegelapan di sumber kecerahan dalam hati, dalam jiwa, dalam segala macam kebutuhan hidup manusia hidup itu nggak ada. Maka itu perlu kebijakan itu perlu juga dipertimbangkan karena di situ banyak penyakit, banyak kecelakaan, banyak marabaya, banyak kejahatan. Jadi malah justru dampaknya yang negatif itu lebih besar. Maka itu perlu dipertimbangkan kembali karena apapun alasannya bahwa pemerintahan daerah mempunyai hak otoritas sendiri karena otonom daerah dalam pemerintahan sendiri. Itu kebijakan bisa perlu dipertimbangkan meski selama tidak menyalahi aturan yang signifikan di dalam kebijakan pemerintahan pusat. Karena setiap daerah itu memiliki kultur sendiri-sendiri, budaya sendiri, dan keberadaannya tidak sama antara daerah satu dengan yang lain. Maka itu perlu dipertimbangkan, jangan sampai terjadi malapetaka yang tujuannya itu untuk membawa kesehatan, tapi malah justru akan berdampak buruk kepada warga Kabupaten Magetan. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, selamat pagi Pak Chandra. Selamat pagi. Pak Chandra sebagai Ketua PBM Kabupaten Magetan ya. Siap. Harapan terhadap audiensi yang akan dilaksanakan ini apa? Nanti saya akan meminta untuk percepatan vaksinasi saja. Jadi intinya kalau target dari pemerintah 70% dari jumlah penduduk yang 270 juta itu, jadi 189 dengan hitungan satu hari 1 juta penduduk aja, nanti insya Allah tahun 2022 akan sudah tercapai herd immunity di Indonesia ini. Karena PPKM menurut kami bukan solusi yang tepat. Yang lebih utama lagi bagaimana peraturan yang diterapkan tidak begitu merogoh kocek dari APBN, sehingga alokasi dana yang ada itu bisa untuk percepatan pemulihan ekonomi, bukan lagi penanggulangannya gitu. Oke, siap. Jadi harapannya terhadap dengan target tahun 2022 sudah tercapai herd immunity di Indonesia ini. Oke, terima kasih Pak Chandra. Sama. Oke, selamat pagi Pak Supriyanto. Saya sebagai Ketua Lira di Kabupaten Magetan. Terhadap kegiatan yang mau dilaksanakan audiensi terhadap Dewan ini, harapan serta tujuannya apa Pak? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Aliansi Wartawan LSM Ormas Kabupaten Magetan Bersatu, intinya ingin mengajak berkomunikasi dengan Dewan Kabupaten Magetan, DPRD Kabupaten Magetan, yang intinya adalah penyambung lidah masyarakat dan wakil rakyat
Dan kita bertujuan untuk mengadu nasib kita yang selama ini adanya imbas dari PPKM kan gitu. Dan PPKM ini kita akan mengadakan audiensi yang tujuannya untuk mengevaluasi atau mencari solusi yang terbaik dari pengalaman PPKM yang pertama. Itu apa yang bisa diteruskan yang dampaknya tidak merugikan masyarakat, apa yang menguntungkan masyarakat kan itu. Yang kedua, kita bisa mencari solusi lagi kan adanya penyekatan jalan itu bagaimana dampaknya sehingga bisa tidak mengganggu perekonomian kan gitu. Dan untuk masalah lampu tadi dibicarakan sama Bapak Rasimin itu kita juga akan bahas semua itu. Dan dampak untuk pendapatan daerah itu juga akan menurun. Yang paling utama adalah kami dari forum ini juga akan memberi solusi atau masukan ke pemerintah bila mana hal-hal yang perlu dipertahankan atau diganti. Karena kita harus kembali ke kulturnya masyarakat Kabupaten Magetan yang bagaimana tidak harus sama dengan daerah lain kan itu. Itu aja. Dan yang kami harapkan adalah peran serta Ketua Dewan sama kami bersinergi. Kita rencana akan audiensi sama pemerintah Kabupaten Magetan kan gitu, untuk mencari solusi kan gitu. Dan saya ingin setiap kebijakan itu harus menilai atau memberi ruang lingkup pada kami lembaga sosial untuk memberi masukan kan gitu. Dan kami adalah penyambung lidah masyarakat, bukan istilahnya kita itu tidak digunakan gitu. Karena penyambung lidah kita adalah lembaga ormas, LSM, juga wartawan sebagai informasi yang terbawa dan nyata dan real di lapangan. Itu barangkali ada lagi pertanyaan. Jadi satu sisi yang ingin kita garis bawahi tadi di PPKM darurat ya. PPKM darurat ini ada penyekatan. Nah, menurut jenengan sebagai evaluasi awal, bahan evaluasi awal itu sebenarnya efektif enggak untuk penyekatan-penyekatan seperti yang ada sekarang? Oke, terima kasih pertanyaannya. Dari kami, saya pribadi, kalau kita adalah orang sosial, kita menilai penyekatan jalan itu kalau menurut saya pribadi, itu analisa sosial saya, itu tidak berfungsi sama sekali. Karena kenapa? Sekarang masyarakat Magetan khususnya, itu sudah sadar akan penyakit COVID, yaitu. Kedua, nggak ada namanya manusia itu keluar kalau nggak mencari makan, tidak ada sekarang ini. Apalagi zaman ekonomi yang susah ini, kan gitu. Semua ditutup, kan gitu. Ekonomi kita terhambat. Dan penyekatan jalan ini sebenarnya tidak relevan. Karena kenapa? Kalau di lockdown total silakan, tapi pakai undang-undang karantina. Siapkan dana untuk kami tinggal di rumah atau kami keluar untuk cari makan. Itu adalah dua pilihan yang istilahnya sangat-sangat risiko tinggi. Tapi kami menduga pemerintah nanti lewat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Magetan akan menerima keluh kesah masyarakat melalui kami, sehingga penyekatan itu kami mohon dibuka. Dan kita akan memberi solusi. Solusinya apa? Nanti kita akan audiensi dulu sama Ketua Dewan. Dan kami audiensi ini mohon digarisbawahi, kami tidak melawan peraturan pemerintah, tapi kita malah mendukung dan memberi masukan. Itu mohon digarisbawahi. Oke, siap. Tidak ada namanya masyarakat yang melawan pemerintah, tidak. Cuma kebijaksanaan. Kalau ada sedikitnya merugikan terlalu banyak, kita memberi masukan. Ya. Agar masukan itu bisa istilahnya berdampak positif untuk perekonomian, untuk masyarakat. Itu aja. Ada lagi? Oke, siap. Terima kasih, Pak.
Thank